Marilah kita berdoa, kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai ibu-ibu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam berjumpa kembali melalui firman Tuhan dalam PHD kita kaum ibu. Biar Tuhan memberkati firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kaum ibu-ibu sekalian. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu yang terambil dari Yakobus pasal yang ke-5 dimulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Saya mau bacakan ini kepada kita, mari kita dengarkan masing-masing. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini mau memperdengarkan kepada kita tentang kuasa doa dan pentingnya doa itu bagi setiap orang Kristen. Dari firman Tuhan yang kita lihat tadi, kita baca tadi dalam ayat 16, sudah dikatakan kepada kita doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saudara-saudara ini berbicara soal apa? Soal kuasa daripada doa. Bila kita sungguh-sungguh benar dan sungguh-sungguh hati, maka doa kita akan berkuasa. Ya. Cuma saudara-saudara, kita jangan salah mengerti tentang doa yang berkuasa. Dalam khotbah pertanyaan yang lalu saya juga sudah mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa doa itu tidak ada kuasanya dari dirinya sendiri. Tetapi doa akan berkuasa bila roh Allah ada di dalam orang yang berdoa itu. Sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa doa itu dari dirinya sendiri tidak ada kuasanya. Tetapi doa itu akan berkuasa bila roh Tuhan itu ada dalam setiap orang-orang yang berdoa. Jadi yang membuat berkuasa itu bukan manusia, bukan kata-kata kita, bukan doa kita, tetapi ketika roh Allah tinggal di dalam kita, itu yang membuat doa itu berkuasa. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, setiap orang Kristen itu berdoa harus di dalam roh Tuhan. Kalau tidak semua doanya akan sia-sia saja, dia panjatkan, dia angkat kepada Tuhan. Apa maksudnya saudara-saudara berdoa di dalam roh Tuhan? Dan bagaimana caranya supaya roh Tuhan boleh hadir di dalam doa-doa kita? Atau boleh hadir di dalam setiap kita orang Kristen yang berdoa. Roh Allah akan hadir di dalam kita kalau kita berdoa di dalam kesungguhan hati. Ingat ini saudara-saudara. Roh Allah akan hadir dalam setiap orang-orang yang berdoa kalau kita di dalam kesungguhan hati datang berdoa. Di dalam kerendahan hati. Dan juga di dalam kebersihan hati. Hati yang bersih. Itu yang mendasari orang akan apa? Mendapatkan roh Allah. Di dalam hati yang penuh dengan kehendak Allah. Di dalam hati yang mau mengakui dosa di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang yang berdoa di dalam roh Allah.
Dan orang-orang yang seperti itulah saudara-saudara yang berkuasa ketika dia berdoa. Tidak akan mungkin saudara-saudara kita akan berdoa di dalam kejahatan. Tidak akan mungkin saudara-saudara Tuhan akan mendengarkan kita kalau kita sendiri tetap tinggal di dalam dosa dan di dalam kejahatan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau tidak dengan kesungguhan hati, dengan hati yang bersih, dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka semua doa-doa kita itu akan sia-sia saja. Tidak akan berguna dan tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Karena itu juga disampaikan oleh Yesus Kristus, saudara-saudara. Dia mengingatkan setiap orang percaya. Matius 7 ayat 21 dia katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi tidak semua orang yang berseru-seru tuh. Hati-hati loh. Dalam doa kita berseru kepada Tuhan. Tapi tidak setiap seruan orang akan didengarkan oleh Tuhan. Ya. Tapi dikatakan di situ kelanjutan daripada ayat itu, hanya orang yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, itulah yang dikenan oleh Tuhan. Ya, saya juga sudah mengatakan kepada kita saudara-saudara, ya, dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, dia katakan demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah, ini lihat ini saudara-saudara, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, ya. Seperti sekali lagi saya katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga tidak mendengar, ialah segala dosa-dosamu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita masih tinggal dalam dosa, masih tinggal dalam kejahatan, dalam ketidakbersihan hati, ketidaksucian hati, maka sia-sia sajalah doa yang kita panjatkan. Makanya saudara-saudara, banyak orang berdoa, tapi doanya tidak berkuasa. Karena apa? Karena dia tinggal dalam kejahatan. Jadi kalau doa kita mau berkuasa, ya harus di dalam hati yang bersih dan kekudusan. Menjauhkan diri dari kejahatan, keangkuhan dan dosa. Orang berdoa harus dengan hati yang bersih dan murni dan kudus di hadapan Tuhan. Itu pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan bagi kita saat ini? Secara khusus kepada ibu-ibu, ya. Ini menjadi persoalan terus dalam kehidupan kerohanian kita, ibu-ibu, ya. Apalagi kalau ibu-ibu disuruh berdoa, banyak ibu-ibu yang takut untuk berdoa. Saya sudah katakan saudara-saudara di khotbah saya di pertanyaan kemarin, saya ingatkan, doa itu hasil daripada apa? Daripada perenungan hati kita. Sesuatu yang akan kita sampaikan, kita ungkapkan di hadapan Tuhan, ya. Itulah doa. Jadi bukan rangkaian kata-kata. Jadi ketika orang tidak mampu berdoa, berarti dia tidak pernah merenung, tidak pernah membutuhkan sesuatu yang dia butuhkan kepada Tuhan, dia sampaikan kepada Tuhan. Jadi hati-hati ibu-ibu. Makanya hari ini mulailah kita menyadari dan sungguh-sungguhlah berdoa. Jadilah ibu-ibu yang pendoa. Saudara-saudara, ya, dalam kehidupan Bapak gereja pun juga sudah pernah saya katakan, Agustinus selalu saja didoakan oleh Monica. Agustinus Bapak gereja, dia sebelumnya adalah orang yang apa? Yang jahat, orang yang tinggal dalam dosa. Semua dia lakukan. Tinggal dalam kemabukan, tinggal dalam keinginan daging, dan semuanya dia lakukan. Ya. Bertahun-tahun Monica berdoa, dan terus ketika dia berdoa tidak pernah tanpa air mata. Jadi memang saudara-saudara, kuasa doa itu begitu hebat sebenarnya.
ketika kita betul-betul sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jadi yang pertama yang perlu kita renungkan saudara-saudara dari firman Tuhan ini, berdoa dan bernyanyi atau bersyukur. Tadi dikatakan saudara-saudara di situ kalau ada yang sakit, ya kan? Jadi hendaklah ia berdoa, kan begitu, ya. Kalau ada yang sakit hendaklah dia berdoa. Saudara-saudara, doa bagi orang sakit harus dimulai dari dan disertai iman yang hidup. Jadi doa itu tidak akan bermanfaat kita panjatkan tanpa iman, tanpa kepercayaan, tanpa keyakinan. Jadi doa bagi orang sakit itu pasti harus dilakukan dengan iman. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Harus terdapat iman baik di dalam diri orang yang mendoakan dan juga orang yang didoakan. Jadi secara bersama-sama saudara-saudara. Ada banyak orang berkata, meminta, "Emang pendeta doakan dulu kami." Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita, sekalipun 1000 pendeta akan berdoa kepadamu, kalau pendetanya juga kurang yakin, terlebih juga kamunya kurang yakin, maka tidak ada doa itu akan sia-sia. Ya, dan memang terasa doa itu banyak yang sia-sia. Ketika seorang sakit, bukanlah doa yang dingin, yang kaku yang memberikan hasil, melainkan doa dengan iman. Jadi makanya saudara-saudara, di sini juga dikatakan, tadi dikatakan di ayat ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Kenapa dikatakan para penatua? Yang maksud di situ ya saudara-saudara yaitu hamba-hamba Tuhan. Ya, untuk di gereja kita untuk sintua, Bible Fro, guru huria, pendeta, ya, diakones, boleh. Ya, hamba-hamba Tuhan. Sebenarnya orang-orang yang saleh lah. Kita berharap saudara-saudara setiap hamba-hamba Tuhan dihinggapi oleh Roh Allah dan dia boleh tinggal dalam kebenaran sehingga dia mampu berdoa dan kuasa doanya juga pasti akan berkuasa, ya. Jadi disuruh memanggil para penatua supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi saudara-saudara hati-hati juga, ya. Minyak yang dikatakan di situ saudara-saudara bukan berarti minyak itu yang menjadi media. Sekarang terlalu sering kita dengarkan, ya, minyak urapan. Saya mau mengatakan kepada kita, Roh Tuhanlah yang mengurapi kita. Minyak itu hanya minyak biasa saja. Tetapi ketika Roh Allah ada di dalam minyak itu, maka minyak itu akan berkuasa. Jadi bukan minyaknya yang berkuasa, tapi Roh Tuhan yang berkuasa. Jadi bolehkah kita berdoa tanpa minyak? Boleh. Tanpa minyak urapan boleh. Ya kan? Semuanya bisa dipakai menjadi alat kesembuhan. Yesus menyembuhkan orang yang buta, dia pakai ludahnya. Ludahnya dia pakai, ya kan? Kadang-kadang kita bingung kenapa bisa ludah bisa menyembuhkan. Tapi itulah kuasanya, ya. Tapi karena apa? Bukan ludahnya yang berkuasa, tapi Tuhannya yang berkuasa. Oleh karena itu jangan sampai kita salah berpikir tentang itu. Ya. Itu yang pertama saudara-saudara. Bagi orang yang menderita, hendaklah ia berdoa. Jadi memang hanya kepada Tuhanlah kita menyampaikan segala penderitaan. Jadi memang layaklah orang yang menderita itu harus berdoa. Memanggil nama Tuhan. Itu harus bagi setiap orang Kristen. Jadi apapun yang membuat engkau menderita hari ini, maka berdoalah. Dan dengan sungguh-sungguhlah engkau berdoa. Ya, dengan sungguh-sungguh. Sama seperti Elia. Ya, ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk tidak datang hujan, maka itu terjadilah 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan. Luar biasa bukan? Itu. Ya. Jadi makanya dengan sungguh-sungguh kita berdoa. Kalau kita menderita apapun, pada saat ini banyak orang yang tertekan, banyak orang yang menderita, banyak orang yang bergumul. Baik pergumulan apapun itu saudara-saudara. Baik itu karena penyakit, baik itu karena ekonomi, baik itu karena kekeluargaan, persoalan antara suami dan istri, antara anak dan orang tua. Ada begitu banyak pergumulan saudara-saudara. Ya, makanya mari
kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, kalau ada yang bergembira, hendaklah bernyanyi. Bernyanyi yang dimaksudkan di sini adalah bernyanyian mazmur. Jadi kalau kita bergembira, memang kita harus bersyukur kepada Tuhan, menyanyikan nyanyian kepada Allah. Jadi nyanyian itu dibawakan kepada Allah, ya kan? Itulah ungkapan syukur, ya, kepada Tuhan. Bukan berarti saudara-saudara, orang yang bergembira tidak boleh bernyanyi nyanyian duniawi. Itu juga saya juga kurang setuju, ya. Bukan berarti kita tidak boleh bernyanyi nyanyian duniawi, tetapi hendaklah kalau kita bersyukur, hendaklah itu nyanyian itu kita ungkapkan kepada Tuhan. Itu yang mau dimaksudkan di sini, ya. Yang kedua, saudara-saudara, cuma dua sebenarnya yang mau saya nyatakan di sini melalui firman Tuhan ini, yang menjadi renungan bagi kita, yaitu yang kedua, saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Jadi saudara-saudara, dalam hidup kita ini penting sekali untuk apa? Untuk kita saling mengaku dosa. Jadi ada banyak hal penderitaan yang terjadi karena dosa-dosa kita. Sebab Tuhan akan menghukum setiap orang-orang yang melakukan dosa. Dan dosa-dosa yang kita lakukan itu akan berakibatkan di saat ketika kita hidup, maupun juga sampai ketika kita mati nanti. Jadi hati-hati dengan dosa, saudara-saudara, ya. Makanya oleh karena itu, mari saling memaafkan, ya kan? Saling mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jangan terlalu sombong akan kebenaran diri sendiri. Jangan menganggap bahwa diri kita ini adalah benar, ya kan? Lebih baik kita berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, sama seperti ketika apa? Orang Yahudi, ya, imam itu, dan juga orang Samaria, ya kan? Orang Yahudi itu mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena aku bukan sama seperti orang yang di sana itu, pemungut cukai itu. Tetapi pemungut cukai itu berkata, Tuhan, dia tidak mampu untuk menengadah ke atas saja, dia tidak mampu. Karena dia merasakan bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa sekali. Ya, memang dia merasakan bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa sekali. Karena dia selalu melakukan kejahatan. Tetapi Tuhan melihat, saudara-saudara, ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka disitulah Tuhan menilik kita, melihat kita. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan tadi Yesaya 59 ayat 1-2, yang 2 itu, yang memisahkan kita antara kita dan Allah itu karena dosa, karena kejahatan kita. Dan yang membuat Allah bersembunyi, saudara-saudara, itu karena dosa kita. Jadi makanya justru ketika kita mengaku dosa kita, mengaku bahwa kita itu adalah orang yang jahat, itu maka Tuhan akan melihat kita dan mendengar kita dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari berdoa. Semakin bersungguh-sungguhlah berdoa. Situasi kita semakin pelik, ya kan, kita berdoa dan kita sampaikan semua keluhan-keluhan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian dan keluarga semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sekali lagi kami mau diingatkan Tuhan melalui firman-Mu ini supaya kami sungguh-sungguh berdoa. Dan kuasa doa itu berkuasa Tuhan sekali untuk banyak hal. Oleh karena itu ketika kami mengalami berbagai penderitaan, berbagai pergumulan, baik itu karena penyakit, baik itu karena ekonomi, baik itu karena persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari, Tuhan biarlah ajar kami untuk sungguh-sungguh mendoakan itu ke hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kaum ibu-ibu sekalian, biarlah mereka menjadi ibu-ibu yang sabar, ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang bijaksana, ibu-ibu yang menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang baik, yang selalu bersedia untuk memperhatikan segala sesuatu yang penting, baik itu pengajaran, pendidikan, dan juga soal kerohanian bagi anak-anaknya. Berkati juga para suami dan berkati juga anak-anak mereka semua. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.